Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita Bisnis Cerdas bareng kita bertiga. Aku Haikal. Aku Alia. Dan aku Siti Nurfalida. Nah, hari ini kita akan bahas topik penting banget nih buat semua pelaku bisnis, yaitu bagaimana mengukur resiko dalam bisnis. Mungkin dari Alia, bisa gak sih sebutin jenis-jenis resiko bisnis? Oke, jadi sebelum kita bicara soal mengukur, kita perlu tahu dulu nih jenis-jenis resiko utama yang dihadapi bisnis. Dalam dokumen yang kita pelajari ada 5 kategori besar nih. Ya, benar eh, ada resiko strategik, kepatuhan, operasional, finansial, dan reputasional. Nah, benar banget. Misalnya, resiko strategik itu bisa terjadi kalau bisnis terlalu bergantung pada suatu teknologi yang cepat usang atau kalau kompetitor besar tiba-tiba masuk pasar. Nah, kalau resiko kepatuhan, contohnya saat bisnis masuk ke pasar baru, tapi belum paham regulasi di sana. Bisa-bisa malah kena denda karena salah prosedur. Dan jangan lupa resiko reputasional di era media sosial, satu review negatif aja bisa bikin citra bisnis menjadi turun drastis. Nah, setelah ketahui jenisnya, langkah pertama itu adalah mengidentifikasi resiko spesifik. Caranya dengan bertanya pada diri sendiri, bagaimana kalau jika. Nah, misalnya kayak bagaimana kalau klien utama kita gagal bayar, atau bagaimana kalau sistem kita down selama 24 jam. Nah, betul. Jadi, kita kumpulin dulu semua kemungkinan buruk itu. Baru, kemudian kita masuk ke langkah yang kedua, memperkirakan kecenderungan terjadinya resiko. Betul, kita bisa pakai skala sederhana 1 sampai 5, dari sangat jarang sampai sangat sering. Nah, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu memperkirakan dampak. Seberapa parah sih kalau itu beneran terjadi? Oke, misalnya, kalau toko kamu kebanjiran, kamu bisa hitung kerugian dari perbaikan, stok rusak, sampai penutupan sementara. Lalu kita gabungkan dua skor itu, kecenderungan dan dampak. Buat dapetin skor risiko total, semakin tinggi nilainya, semakin besar prioritas kamu harus antisipasi. Nah, contohnya nih, kalau klien besar sering telat bayar, kecenderungannya 5, tapi dampaknya cuma 2, maka skor resikonya yaitu 10. Masih sedang lah. Iya. Tapi kalau COO atau orang kunci perusahaan tiba-tiba resign, kecenderungan 4 dan dampak 4 juga, jadi skornya 16. Itu termasuk resiko yang sangat tinggi, yang harus ditangani dengan sangat cepat. Nah, dari sini kamu bisa bikin big scoreboard sederhana untuk memprioritaskan risiko paling kritis buat bisnis kamu. Nah, selain pendekatan sederhana tadi, ada juga teknik kuantitatif yang dibahas oleh Profesor Dr. Adler Haimans Manurung dalam bukunya Pengukuran Resiko. Nah, beberapa metodenya antara lain seperti simpangan baku, beta cam, RAROC, stress testing, value at risk, sampai probability default. Tapi buat usaha kecil atau menengah, kamu tuh nggak harus langsung pakai rumus-rumus itu kok. Mulailah dengan sistem sederhana, asal konsisten dan logis. Nah,
Jadi kesimpulannya, mengukur resiko itu bukan sekedar teori rumit, tapi soal mengenali apa yang bisa salah dan seberapa siap kita menghadapinya. Nah, dengan pemetaan yang baik, kita bisa mencegah kerugian yang besar dan tetap siap bahkan di situasi yang sangat buruk. Betul banget. Oke, kalau gitu, sepertinya itu dulu sih pembahasan kita hari ini soal pengukuran risiko bisnis. Nah, dan jangan lupa follow podcast kita di platform favorit kalian. Dan tulis di kolom komentar resiko apa yang sering kalian hadapi di bisnis kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap waspada mengelola risiko.